Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawal Kajari Hadian dari kelompok 1 mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran-peran atau tim yang ada di dalam metode Scrum. Yang pertama ke definisi Scrum dulu ya. Scrum adalah sebuah metode atau kerangka kerja di mana orang-orang dapat menyelesaikan permasalahan secara kompleks yang senantiasa berubah, di mana pada saat bersamaan menghasilkan produk dengan nilai setinggi mungkin secara kreatif dan produktif. Scrum bersifat satu ringan, dua mudah dipahami, ketiga sulit dikuasai. Kerangka kerja Scrum terdiri dari tim Scrum, peran-peran Scrum, acara-acara Scrum, artefak Scrum, dan aturan-aturan yang ada di dalam metode Scrum. Setiap komponen di dalam kerangka kerja memiliki maksud tertentu dan peran penting demi keberhasilan penggunaan Scrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang tim Scrum atau peran-peran yang ada di dalam metode Scrum ini. Jadi yang pertama ada product owner, yang kedua ada tim pengembang atau development team, yang ketiga ada Scrum Master. Tim Scrum mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi antar lintas. Tim yang mengatur dirinya sendiri menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaannya atau permasalahannya. Yang pertama, peran dalam metode Scrum ada product owner. Product owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai produk dan hasil kerja. Tim pengembang atau development team, cara pelaksananya sangat bervariasi antar organisasi. Tim Scrum dan individu. Product owner merupakan satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk mengelola produk backlog yang nantinya akan diberikan kepada tim Scrum. Product owner, pengelolaan produk backlog yang diatur oleh product owner mencakup satu, mengekspresikan dengan jelas item produk backlog. Jadi menjelaskan produk backlog yang jelas kepada tim Scrum atau development team. Mengutamakan item di dalam produk backlog untuk mencapai tujuan dan misi dengan cara terbaik. Selanjutnya ada memastikan produk backlog transparan, jelas, dan dapat dilihat semua pihak dan mudah dipahami oleh semua pihak. Selanjutnya adalah memastikan tim pengembang atau development team untuk memahami item yang ada di dalam produk backlog. Product owner dapat saja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tadi sama saya disebutkan atau menyerahkan pekerjaannya kepada tim pengembang atau development team. Namun satu-satunya pihak yang bertanggung jawab tetaplah product owner. Jadi semua kekuasaan yang tertinggi dipegang oleh product owner. Product owner adalah salah satu orang dan bukan berupa sebuah komit. Product owner dapat menjatuhkan aspirasi dari komit ke dalam produk backlog. Namun mereka yang ingin merubah prioritas item produk backlog harus melakukannya melalui product owner. Agar product owner berhasil berjalan tugasnya, seluruh organisasi harus menghormati setiap keputusan yang dibuat oleh product owner. Keputusan dari product owner ini dapat dilihat dari isi dan urutan produk backlog. Tidak ada seorang pun yang memerintah tim pengembang atau development team untuk mengerjakan kebutuhan lain selain product owner, dan tim pengembang pun tidak diperbolehkan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh pihak selain product owner. Jadi product owner ini adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi yang ada di dalam metode Scrum ini. Dan product owner juga orang yang mengambil keputusan harus mutlak, harus dijalankan. Selanjutnya ada yang kedua adalah development team atau tim pengembang. Development team terdiri dari para profesional yang bekerja untuk menghasilkan tambahan potongan produk backlog yang berpotensi untuk dirilis di setiap akhir sprint. Hanya anggota tim pengembang yang mengembangkan increment ini. Development team dibentuk dan didukung oleh organisasi untuk mengatur dan mengelola
pekerjaannya secara mandiri. Sinergi yang ada di dalam tim akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari tim pengembang atau development tim secara keseluruhan. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh development team, yaitu pertama, mereka mengatur dirinya sendiri. Tidak ada satu orang pun, bahkan Scrum Master, yang memerintah tim pengembang bagaimana cara merubah produk backlog menjadi increment yang berpotensi untuk dirilis. Kedua, ada tim pengembang berfungsi antar lintas sebagai sebuah tim memiliki semua keahlian yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Ketiga, ada anggota tim pengembang boleh memiliki spesialis keahlian dan fokus di satu area tertentu, namun akuntabilitas dari hasil dan pekerjaan secara keseluruhan adalah milik tim pengembang atau development team. Selanjutnya ada ukuran ideal untuk development team, atau bisa disebut bagaimana sih development team yang baik itu. Jumlah anggota tim pengembang yang optimal adalah cukup kecil untuk dapat berkoordinasi dengan cepat dan cukup besar untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dalam satu sprint. Jumlah anggota tim yang kurang dari 3 orang akan mengurangi interaksi dan akan menyebabkan produktivitas yang rendah. Tim pengembang yang kecil kemungkinan akan mengalami kekurangan keahlian tertentu pada saat sprint berjalan, yang pada akhirnya menyebabkan tim pengembang tidak dapat menghasilkan increment yang berpotensi untuk dirilis. Tim pengembang dengan jumlah anggota lebih dari 9 orang membutuhkan terlalu banyak koordinasi. Tim pengembang dengan jumlah anggota tim yang banyak akan menimbulkan terlalu banyak kompleksitas bagi proses yang berbasis emplacement. Product owner dan Scrum Master tidak termasuk dalam hitungan, kecuali mereka juga turut ikut mengerjakan pekerjaan yang ada di Scrum Backlog. Jadi simpelnya development team ini tuh orang-orang yang menjalankan product backlog yang dibuat oleh product owner. Jadi orang development team itu tuh yang menjalankannya, yang nantinya akan dibuat sprintnya seperti apa. Dan tadi development team disebut ideal jika jumlahnya ya, jadi kebanyakan tidak baik, sedikit pun tidak baik. Yang baik itu jadi sesuai dengan kebutuhan yang dibuat oleh product owner yang tertera di dalam product backlog. Selanjutnya ada Scrum Master. Scrum Master bertanggung jawab untuk memastikan Scrum telah dipahami. Jadi si Scrum Master ini adalah orang yang memiliki keputusan atau kekuasaan tertinggi yang ada di dalam development team, atau pemimpin yang berada di dalam development team. Jadi si Scrum Master ini menjelaskan kepada development team metode Scrum yang baik itu seperti apa, menjalankan product backlog yang baik itu seperti apa, dan menjalankan sprint yang baik itu seperti apa. Scrum Master melakukannya dengan memastikan tim Scrum mengikuti teori, praktik, dan aturan main Scrum. Scrum Master adalah seorang pemimpin yang melayani tim Scrum. Scrum Master membantu pihak di luar tim Scrum untuk memahami apakah interaksi mereka dengan tim Scrum bermanfaat atau tidak. Scrum Master membantu setiap pihak untuk merubah interaksi yang tidak bermanfaat sehingga bisa memaksimalkan nilai yang dihasilkan oleh tim Scrum. Jadi ya, Scrum Master ini terjun kepada development team untuk menjelaskan tadi ya, seperti product backlog, sprint backlog. Jadi yang memantau development team tersebut. Adapun hubungan Scrum Master dengan beberapa pihak. Yang pertama ada Scrum Master kepada product owner, yang kedua ada layanan Scrum Master kepada tim pengembang, yang ketiga ada layanan Scrum Master service kepada organisasi. Yang poin 1 yaitu ada layanan Scrum Master kepada product owner, yaitu Scrum Master melayani product owner dengan berbagai cara yang mencakup 1. Mencari teknik yang paling efektif untuk mengelola produk backlog. Jadi si Scrum Master sama product owner ini berbincang gitu bagaimana caranya untuk menghasilkan produk backlog yang efektif dan
tepat waktu pembuatannya. Yang kedua, membantu tim Scrum untuk memahami pentingnya produk backlog, item yang jelas dan padat. Yang ketiga, memahami bagaimana perencanaan produk pada lingkungan yang didasarkan empirisme. Yang keempat, memastikan product owner tahu bagaimana mengelola produk backlog guna memaksimalkan nilai dari produk. Selanjutnya ada memahami dan mempraktikkan agility dan memfasilitasi acara-acara dalam Scrum bila dipanggil dan dibutuhkan. Selanjutnya ada layanan Scrum Master kepada tim pengembang. Scrum Master melayani tim pengembang lewat berbagai cara yang mencakup membimbing tim pengembang untuk dapat mengatur dirinya sendiri dan berfungsi antar lintas. Jadi Scrum Master ini membimbing development team, memberikan arahan menggunakan metode Scrum yang baik itu seperti apa. Yang kedua, membantu tim pengembang untuk membuat produk bernilai tinggi. Jadi Scrum Master juga bisa ikut berkontribusi di dalam development team untuk memberikan saran baiknya produk backlog seperti apa dan pembuatan sprint backlog seperti apa. Selanjutnya ada menghilangkan hambatan-hambatan yang dialami oleh tim pengembang. Jadi ketika development team atau tim pengembang mengalami kesulitan ataupun kesusahan di tengah-tengah sprint berjalan, entah itu di tengah-tengah apa di awal maupun di akhir, Scrum Master harus bisa memutuskan hal tersebut. Jadi memberikan masukan supaya masalah tersebut selesai. Selanjutnya memfasilitasi acara-acara dalam Scrum bila dipanggil dan dibutuhkan, dan membimbing tim pengembang atau development team dalam suasana organisasi di mana Scrum belum sepenuhnya diterapkan dan dipahami. Jadi intinya Scrum hubungan Scrum Master dengan beberapa pihak ini yang tadi tim pengembangnya. Jadi Scrum Master benar-benar membimbing development team ketika ada kesusahan. Scrum Master turun ketika ada permasalahan. Scrum Master memberikan masukan atau mengambil keputusan baiknya seperti apa. Selanjutnya yang ketiga ada layanan Scrum Master service kepada organisasi. Scrum Master melayani organisasi tempat dia berada lewat berbagai cara yang mencakup: 1. Memimpin dan membimbing organisasi dalam penerapan Scrum. 2. Merencanakan implementasi Scrum di dalam organisasi. 3. Membantu setiap pegawai dan stakeholder dalam memahami dan menggunakan Scrum dan pengembangan produk dengan metode MPR. Selanjutnya ada membuat perubahan yang dapat meningkatkan produktivitas di dalam tim Scrum. Jadi itu ya, jadi kesimpulannya Scrum Master itu orang yang bermitra dengan product owner, orang yang terlibat di dalam development team, dan orang yang memberikan layanan Scrum Master service kepada organisasi. Jadi Scrum Master ini dimana dia juga sebagai pemimpin di dalam development team. Iya, tadi adalah beberapa hubungan Scrum Master dengan beberapa pihak ya. Jadi kesimpulannya, hubungan Scrum Master dengan beberapa pihak ada 3, yaitu layanan Scrum Master kepada product owner, di mana Scrum Master ini bertanggung jawab penuh kepada product owner ketika product owner sudah memberikan salah satu proyek atau sudah membuat produk backlog untuk dijalankan oleh Scrum Master dan development team atau tim pengembang. Dan yang kedua, layanan Scrum Master kepada tim pengembang, di mana Scrum Master di sini berfungsi untuk membimbing tim pengembang atau development team untuk menjalankan produk backlog yang telah dibuat oleh product owner, membimbing bagaimana berjalannya sprint backlog, meminta reportan setiap sprint ataupun setiap produk backlog yang telah dijalankan oleh development team. Dan yang ketiga juga bertanggung jawab penuh di dalam proyek yang sedang dijalankan oleh development team. Yang ketiga adalah layanan Scrum Master service kepada organisasi, di mana
Kesimpulannya, memimpin dan membimbing organisasi dalam penerapan metode Scrum ini. Yang kedua, merencanakan implementasi dalam metode Scrum ini di dalam organisasi.